Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Habibur Rahman, NPM 190322136, Prodi Manajemen. Di kesempatan ini saya mengucapkan kepada Ibu Asri Nuranisa Dewi, SPD, MPD, selaku dosen mata kuliah Bahasa Indonesia, dan kepada semua pihak yang sudah membantu dan mendukung dalam karya tulis ilmiah ini. Di sini saya akan mempresentasikan karya ilmiah dengan judul Pengaruh COVID-19 terhadap daya tahan tubuh bagi mahasiswa manajemen angkatan 2022. Yang pertama ada pembahasan latar belakang. Poin pertama COVID-19. COVID-19 pandemi coronavirus di fase kini dikenal dengan COVID-19 yang melanda dunia sejak akhir tahun 2019. Penyakit ini yang disebabkan oleh severe acute respiratory sindrom coronavirus 2 atau SARS-CoV-2. Sampai akhir tahun 2020 belum ada kepastian di tahun 2021 apakah wabah ini akan berakhir atau sebaliknya. Menurut data Satgas COVID-19 sampai akhir Mei 2021, total kasus COVID-19 ini di Indonesia sebanyak 1.821.703 kasus terkonfirmasi, 102.000 orang yang sembuh, 1.669 orang yang sembuh, dan 50.000 orang yang meninggal. Data tersebut sangat mengkhawatirkan mengingat wabah COVID-19 hingga saat ini masih belum ditemukan obat penyembuhnya. Begitupun dengan vaksin yang didatangkan dari luar negeri juga belum dapat dibuktikan keberhasilan dari vaksin tersebut. Pada zaman COVID-19 dari tahun 2019 sampai 2022 cukup sulit untuk menjaga daya tahan tubuh di era pandemi ini. Hal ini disebabkan dampak dari wabah COVID-19. Banyak yang terkena wabah COVID-19 dan meningkatnya jumlah yang terkena COVID-19 setiap tahunnya. Meningkatnya jumlah COVID-19 di negara ini tidak hanya efek dari daya tahan tubuh yang lemah, tetapi disebabkan juga oleh kontak jarak dekat dengan penderita COVID. Yang kita ketahui bahwa orang tersebut terkena COVID-19. Maka dari itu kita harus mengikuti protokol kesehatan yang telah dianjurkan oleh pemerintah. Lalu ada efek daya tahan tubuh. Daya tahan tubuh saat ini pada masa pandemi sangat berpengaruh besar. Vaksinasi dapat membantu tubuh kita membentuk perlindungan terhadap virus corona. Sekaligus untuk mencegah penyebaran virus corona tersebut, namun proses pembentukan sistem kekebalan atau imun tubuh tidak serta-merta terjadi begitu saja setelah vaksinasi. Oleh karena itu, penting kiranya menjaga sistem imunitas atau daya tahan tubuh. Sebab hal tersebut memiliki peran besar sebagai perlindungan dari bakteri, virus, parasit, atau jamur penyebab penyakit. Beberapa cara alami yang di yang bisa dilakukan untuk menjaga dan meningkatkan daya tahan tubuh. Yang pertama, bisa dengan berolahraga teratur.
Luangkan waktu selama 30 menit setiap hari atau minimal 3 sampai 5 kali seminggu untuk berolahraga. Aktivitas ini diketahui dapat meningkatkan reaksi kekebalan tubuh dalam melawan infeksi. Pilihlah olahraga yang mudah dilakukan selama masa pandemi, seperti berjalan kaki, jogging, atau bersepeda di sekitar rumah. Jika ingin menghindari kerumunan, eh, lakukan olahraga di dalam rumah seperti aerobik, yoga, dan stretching. Lalu yang kedua ada jaga asupan gizi. Makanan bergizi seimbang penting untuk menjaga imunitas tubuh tetap kuat. Beberapa jenis makanan yang baik untuk menjaga sistem kekebalan tubuh seperti makanan yang mengandung protein, vitamin yang baik untuk menjaga sistem kekebalan tubuh seperti vitamin mineral dan antioksidan. Eh, di samping itu pasti konsumsilah buah, sayuran, ikan, telur, eh, dan biji-bijian serta kacang-kacangan seperti kacang hijau, edamame, dan kedelai. Makanan lain seperti street food, keju, dan yogurt juga baik dikonsumsi untuk memperkuat daya tahan tubuh. Dan ketiga bisa dengan berjemur. Banyak studi yang menyebutkan bahwa sinar matahari dapat memicu produksi vitamin D yang dapat meningkatkan daya tahan tubuh. Berjemur di pagi hari disarankan setidaknya 3 kali seminggu selama 10 sampai 15 menit. Terutama pukul 9 sampai 10 pagi. Yang keempat adalah cukup dengan istirahat. Kualitas tidur dapat mempengaruhi daya tahan tubuh kita. Tidur yang cukup dan nyenyak dapat menjaga daya dan memperkuat daya tahan tubuh. Sebaliknya, kurang tidur dapat membantu tubuh rentan terkena penyakit. Yang kelima ada mengonsumsi suplemen. Asupan gizi yang cukup dari makanan diperlukan untuk mendukung kerja sistem kekebalan tubuh. Namun, seringkali butuh nutrisi tersebut tidak mencukupi. Untuk itu, perlu mengonsumsi suplemen peningkatan daya tahan tubuh, terutamanya yang mengandung vitamin C, D, dan echinacea. Menurut penelitian, senyawa polisakarida dan glikoprotein yang ada di dalam echinacea eh, mampu meningkatkan kinerja sistem kekebalan tubuh dalam melawan infeksi. Lalu poin berikutnya ada imun tubuh. Sistem imun tubuh adalah sistem yang sistem pertahanan tubuh manusia terhadap serangan substansi asing, baik yang berasal dari luar maupun dalam tubuh sendiri. Yang terpapar tubuh kita, mekanisme pertahanan tubuh ini meliputi pertahanan tubuh bawaan yang pertahanan adaptif. Selain itu, ada juga pertahanan tubuh pasif. Sistem pertahanan tubuh bawaan adalah sistem kekebalan tubuh yang bersifat umum untuk melindungi dari serangan bakteri atau virus. Contoh sistem pertahanan tubuh bawaan adalah kulit dan sel epitel usus. Selanjutnya, sistem pertahanan tubuh adaptif merupakan kekebalan spesifik terhadap bakteri atau virus tertentu yang akan diingat oleh tubuh, sehingga tubuh memberikan perlawanan bakteri atau virus yang sama dan datang kembali. Contoh saat manusia terinfeksi virus, saat tubuh kita divaksin, vaksin pertahanan tubuh pasif dipinjam dari sumber lain dan bertahan dalam waktu yang singkat. Contohnya, antibodi dalam air susu ibu memberi kekebalan tubuh sementara dari penyakit yang diderita sang ibu.
Sistem imun tubuh merupakan eh, yang berfungsi untuk mencegah terjadinya kerusakan tubuh dan timbulnya penyakit. Sistem imun yang berfungsi baik dan mutlak diperlukan untuk kelangsungan hidup manusia. Tubuh manusia mengembang mekanisme yang kompleks untuk menghadapi patogen yang memiliki kemampuan untuk eh, ke dalam tubuh dan mengganggu keseimbangan tubuh. Sistem tubuh yang optimal diperlukan untuk melindungi diri dari invasi mikroorganisme patogen. Melalui sistem imunitas untuk optimal, tubuh tidak rentan terkena invasi mikroorganisme patogen. Mikroorganisme yang berpotensi untuk menginvasi tubuh terdapat lingkungan sangat berperan dan memiliki tanggung jawab dan melindungi tubuh serta mempertahankan diri terhadap invasi mikroorganisme patogen tersebut mekanisme non-spesifik dan spesifik. Lalu ada lalu poin keempat, vaksinasi. Pengertian vaksinasi adalah vaksin COVID-19 digunakan untuk mempersiapkan sistem kekebalan tubuh untuk melindungi diri dari infeksi virus. Corona jenis SARS-CoV-2 menyebab COVID-19 penyebab COVID-19. Vaksin merupakan cara efektif untuk membantu meredakan atau menghentikan pandemi COVID-19. Kelompok yang bisa mendapatkan vaksin COVID-19 yaitu seperti anak usia 6 sampai 11 tahun, remaja 12 sampai 17 tahun, dewasa 18 sampai 60 tahun, lansia di atas 60 tahun, ibu hamil dan menyusui, dan orang yang pernah terinfeksi COVID-19. Tujuan vaksin COVID-19 itu yaitu vaksinasi COVID-19 merupakan proses pemberian antigen tubuh sehingga dapat merangsang terbentuknya imunitas anti atau antibodi pada tubuh. Tindakan ini dilakukan sebagai upaya untuk membantu kekebalan tubuh. Manfaat vaksinasi COVID-19 eh, untuk mencegah infeksi virus SARS-CoV-2 yang menyebabkan COVID-19, melindungi tubuh dari gejala penyakit serius, rawat inap, dan kematian akibat COVID-19, mengurangi risiko penularan. Berikut informasi tentang beberapa jenis vaksin COVID-19. Ada eh, Pfizer, BioNTech, Sinovac, dan AstraZeneca. Eh, Selanjutnya, tujuan penelitian ini adalah untuk yang pertama untuk mengetahui seberapa besar pengaruh imun tubuh terhadap COVID-19. Yang kedua, untuk mengetahui seberapa besar pengaruh berolahraga di masa COVID-19. Yang ketiga, untuk mengetahui bagaimana cara mencegah tidak terkena COVID-19. Selanjutnya, landasan teori. Gambaran umum wabah COVID-19. Eh, Pada awal tahun 2020, dunia dikagetkan dengan kejadian infeksi berat dengan penyebab yang belum diketahui, yang berawal dari laporan dari Cina kepada World Health Organization atau WHO. Terdapat 44 pasien health, eh, 44 pasien pneumonia yang berat di suatu wilayah yaitu kota Wuhan.
Provinsi Hubei, Cina, tepatnya di hari terakhir tahun 2019 Cina. Dugaan awal hal ini terkait dengan pasar basah yang menjual eh, ikan hewan, hewan laut, dan berbagai hewan lain. Pada 10 Januari 2020, penyebab mulai teridentifikasi dapat didapatkan ke kode genetiknya, yaitu virus corona baru. Upaya me- Upaya mempertahankan kekebalan tubuh di era pandemi COVID-19. Yang poin pertama, menerapkan pola makan sehat. Eh, Cara pertama yang perlu dilakukan untuk menjaga kesehatan saat pandemi adalah dengan menerapkan pola makan yang sehat dan seimbang. Saat dilakukan diet sehat, kamu juga membantu tubuh untuk meningkatkan sistem kekebalan agar efektif melawan virus corona. Pastikan untuk mengonsumsi lebih banyak buah dan sayur, lemak sehat, serta protein dalam pola makan seharian. Yang kedua, dengan jaga tubuh tetap terhidrasi. Kamu juga perlu memastikan tubuh mendapatkan konsumsi air yang cukup agar tetap dehidrasi. Hal ini dilakukan untuk menghindari dehidrasi, kondisi yang dapat menyebabkan sembelit dan perubahan suasana pada hati. Minum air putih juga dipercaya dapat membantu sistem imun agar tetap fit. Kamu juga dapat mengonsumsi kopi dan tetap hanya dalam jumlah sedang. Hindari minuman manis yang jelas-jelas tidak menyehatkan. Yang ketiga, berolahraga secara teratur. Olahraga dapat memberikan manfaat, baik secara fisik maupun psikologis. Kedua, eh, hal tersebut, hal tersebut tentu saja dapat mempengaruhi sistem imunitas di dalam tubuh. Dengan hanya berolahraga yang simpel di rumah, kamu bisa men- menuai dua manfaat dalam suatu kegiatan. Tentu saja hal ini efektif sebagai cara untuk menjaga kesehatan saat pandemi. Carilah video rujukan untuk berolahraga singkat yang dapat dilakukan setiap pagi hari. Yang keempat, tidur yang cukup. Saat tubuh mendapatkan istirahat yang cukup, banyak hal positif yang dapat dirasakan. Pertama, kamu dapat menjaga sistem kekebalan bekerja sebaik mungkin untuk melawan infeksi, seperti virus corona, halnya virus corona. Faktanya, memang ada bagian respon imun tubuh yang hanya terjadi saat tidur. Selain itu, cukup tidur dapat mengendalikan perasaan stres dan membuat tubuh lebih fokus saat bekerja. Selanjutnya ada analisis data. Analisis data adalah dalam penelitian ini yaitu menggunakan analisis data kuantitatif. Analisis data kuantitatif suatu proses pengumpulan data dan mengevaluasi data terukur dan dapat diverifikasi seperti pendapatan, pangsa pasar, dan upah untuk memahami perilaku dan kinerja bisnis. Dari berbagai jenis metode analisis data kuantitatif, jenis analisis deskriptif, pengumpulan data penelitian kuantitatif yang digunakan yaitu pengumpulan data berupa kuesioner. Berikut berikut hasil dari
penyebaran kuesioner kepada mahasiswa manajemen di Universitas Islam Bandung dengan sampel kepada mahasiswa Unisba campuran antara laki-laki dan perempuan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pertanyaan pertama, apakah pertanyaan pertama, apakah Anda tahu pengaruh COVID-19 terhadap imun tubuh manusia? Dari hasil penelitian yang disampaikan pada pertanyaan tersebut, menunjukkan bahwa pengaruh COVID-19 terdapat imun tubuh manusia sebesar 93,8%, sedangkan yang tidak tahu pengaruh COVID-19 sebesar 6,3% dari mahasiswa sebagai responden. Pertanyaan kedua ada, apakah Anda sering berolahraga? Dari hasil penelitian yang disampaikan pada pertanyaan tersebut, menunjukkan bahwa mahasiswa yang sering berolahraga sebesar 62,5% dan untuk kadang berolahraga sebesar 18,8%. Sedangkan untuk yang tidak berolahraga sebesar 18,8%. Lalu pertanyaan ketiga, apakah vaksinasi wajib untuk mencegah COVID-19? Dari hasil penelitian yang disampaikan pada pertanyaan tersebut menunjukkan bahwa vaksinasi untuk mencegah COVID-19 sebesar 75%. Sedangkan untuk vaksinasi tidak bisa mencegah COVID-19 sebesar 25%. Lalu ada pertanyaan keempat. Apakah Anda tahu meningkatkan imun tubuh bisa berpengaruh untuk mencegah COVID-19? Dari hasil penelitian yang disampaikan pada gambar tersebut menunjukkan bahwa meningkatkan imun tubuh bisa berpengaruh untuk mencegah COVID-19 sebesar 93,8%. Sedangkan imun tubuh tidak berpengaruh untuk mencegah COVID-19 sebesar 6,3%. Selanjutnya hasil dan pembahasan. Bagaimana cara mempertahankan imun kita terhadap COVID-19? Eh, yang satu melalui antibodi. Sebelum masuk menginfeksi ke dalam sel inang, virus dapat disingkirkan oleh antibodi. Antibodi adalah suatu protein yang secara spesifik mengenali antigen, termasuk virus, dan berkaitan dengannya. Ikatan antibodi dengan virus eh, akan membasmi virus dengan cara antibodi menetralisis virus sehingga virus tidak bisa menginfeksi sel inang. Kedua, beberapa antibodi dapat bekerja sekaligus bersamaan hingga partikel virus berlekatan menjadi ag- agregat, atau proses ini disebut aglutinasi dan menjadi target yang jauh lebih mudah dikenali oleh sel-sel dalam sistem imun. Lalu kompleks antibodi virus lalu mengaktifasi sistem komplement. Yang kedua, mekanisme sitotoksik. Jika virus sudah masuk menginfeksi ke dalam sel inang, sel-sel sistem imun tidak dapat melihat atau mendeteksi keberadaan virus tersebut, sehingga tubuh tidak tahu jika sel inang telah terinfeksi. Untuk mengatasi hal tersebut, sistem imun memiliki suatu metode yang mampu memperlihatkan apa yang ada di dalam sel dengan menggunakan suatu molekul protein yang dinama HMC kelas 1 atau kelas 1 major hep
histocompatibility kompleks. HMC kelas 1 ini bertugas mempresentasikan potongan protein hasil produksi virus di dalam sel ke permukaan sel. Salah satu jenis salimstosit T yaitu sel T sitotonik mampu mengenali HMC. Yang ketiga, melalui interferon. Selain dengan mekanisme sitotosik sel inang yang terinfeksi virus tersebut akan memproduksi dan melepaskan molekul protein yang disebut interferon, penghambat replikasi virus di dalam sel inang. Selain itu, interferon juga berperan sebagai molekul sinyal yang akan memperingatkan sel-sel sehat di sekitar sel yang terinfeksi akan keberadaan virus. Sel-sel di sekitar sel yang terinfeksi ini akan bersiaga dengan meningkatkan jumlah HMC kelas 1 pada permukaannya sehingga dapat diidentifikasi oleh sel T yang akan mentarget sel tersebut yang terinfeksi virus tersebut dengan cara yang mirip dengan sel T sitotoksik. Hmm, Poin kedua, bagaimana pengaruh berolahraga terhadap COVID-19? Olahraga dapat memberikan manfaat baik secara fisik maupun psikologis. Kedua hal tersebut tentu saja dapat mempengaruhi sistem imunitas di dalam tubuh. Apabila imun tubuh kita meningkat, maka kemungkinan kecil terkena virus COVID-19. Ada juga contoh berolahraga eh, yang ada di sekitar kita adalah seperti bermain badminton, sepak bola, jogging, basket, dan lain-lain. Kita bisa bebas melakukan aktivitas olahraga yang kita mau. Tapi untuk melakukan aktivitas olahraga kita tidak bisa melakukan seenaknya karena kita harus mendapat bimbingan dari ahlinya. Kita harus memikirkan apa yang kita jalankan dalam aktivitas olahraga. Apa dampak aktivitas olahraga yang kita lakukan apabila tidak dengan bimbingan dari ahlinya? Pengawasan dari ahlinya dapat mencegah cedera saat berolahraga karena mereka bisa membenarkan postur tubuh yang berantakan dan memandu cara pakai alat-alat olahraga supaya lebih efektif. Poin ketiga, apa upaya untuk mencegah COVID-19? Eh, Dampak COVID-19 ini sangat besar bagi kesehatan imun tubuh manusia, terutama di Indonesia. Khususnya untuk yang sudah terkena COVID-19, memiliki dampak berkelanjutan atau efek COVID-19 untuk beberapa hari, bahkan berminggu-minggu. Sis- Situasi virus apa yang masuk ke dalam tubuh kita. Oleh karena itu, menjaga sistem imun tubuh sangatlah penting untuk mencegah atau mengurangi terkenanya virus COVID-19. Bagi para pelaku yang terkena efek COVID-19, tetaplah semangat meminum vitamin yang dianjurkan dan menjaga protokol kesehatan. Poin selanjutnya, kajian Islam. Sehat adalah kondisi fisik di mana semua fungsi berada dalam keadaan sehat. Menjadi sembuh sesudah sakit adalah anugerah terbaik dari Allah kepada manusia. Dalam Islam juga ada cara untuk menjaga kesehatan seperti halnya menjaga kebersihan dan melaksanakan syariat wudhu
dan membersihkan diri secara rutin. Maka, jika kita dalam keadaan sehat sebagai hamba Allah, hendaklah bersyukur atas kesehatan yang kita miliki dan tidak bersikap kufur. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada dua anugerah yang karenanya banyak manusia tertipu, yaitu kesehatan yang baik dan waktu luang. Hadis riwayat Bukhari. Kesimpulan, dampak dampak COVID-19 sangat besar bagi kesehatan imun tubuh manusia, terutama di Indonesia, khususnya untuk yang sudah terkena COVID-19, memiliki dampak berkelanjutan atau efek COVID-19 untuk beberapa hari, bahkan berminggu-minggu. Se- Sesuai virus apa yang masuk ke dalam tubuh kita. Oleh karena itu, menjaga sistem imun tubuh sangatlah penting untuk mencegah atau mengurangi terkena virus COVID-19. Bagi para pelaku yang terkena efek COVID-19, tetaplah semangat meminum vitamin yang dianjurkan dan menjaga protokol kesehatan. Daya, daya tahan tubuh saat ini pada masa pandemi sangat berpengaruh besar. Vaksinasi dapat membantu tubuh kita membentuk perlindungan terhadap virus corona, sekaligus cara untuk mencegah penyebaran virus tersebut. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya sebagai penyusun merasa sebanyak kekurangan dari menyusun karya tulis ilmiah karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman saya. Untuk itu, saya mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pen penderan demi kesimpulan karya tulis ilmiah, agar karya tulis ilmiah ini dapat lebih baik dan mengembangkan pengetahuan saya di masa yang akan datang. Begitu saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.